Bismillahirrahmanirrahim. Adzalika khairun nuzula am syajaratuz zaqqum inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Adzalika, apakah yang demikian itu? Surga maksudnya. Adzalika, apakah surga tersebut khairun, lebih baik, nuzulan hidangannya, am syajaratuz zaqqum, ataukah yang lebih baik adalah pohon zakum. Zakum itu ada satu pohon yang sangat pahit, sangat buruk. Inna, sesungguhnya aku ja'alnaha, telah menjadikan zakum itu fitnatan, sebagai fitnah, lidh-dhalimin, bagi orang-orang zalim. Innaha, sesungguhnya syajaratun zakum, syajaratun adalah pohon, taharusu, yang dia keluar, fi asli jahim, di dalam dasarnya neraka jahim, tolongha, mayangnya, tolak mayang kurung. Mayang itu ya itu wadah buahnya, itu namanya tolak. Tolonglah mayangnya atau buahnya, ka'annahu, kayak seolah-olah dia itu ru'usus syayatin, kepala-kepala setan. Fa innahum, sesungguhnya mereka la akiluna, sungguh mereka makan. Fa innahum, sesungguhnya orang-orang kafir, la akiluna, sungguh mereka akan makan, minha, dari syajaratuz zakum itu. Famaliuna, mereka akan memenuhi, minha, dari syajaratuz zakum, al-butuna, perut-perut. Thumma inna lahum, semutumuli bagi orang-orang kafir, alaiha, atas syajaratuz zakum, la syauban, sudu campuran, min hamimin, dari air yang sangat panas. Thumma inna marji'ahum, kemudian sesungguhnya kembalinya mereka, la ilal jahim, sungguh kepada neraka jahim. Innahum, sesungguhnya mereka orang kafir itu, alfau, mereka menemukan, abahum, nenek moyang mereka, dhalin, dalam keadaan kesasar, dalam keadaan sesat. Fahum, maka mereka itu ala atharihim, atas bekas-bekas mereka, yuhra'un, mereka cepat-cepat. Walaqad dhalla, dan sungguh telah sesat, qablahum, sebelum kufar, aktsarul awalin, kebanyakan orang-orang awal. Walaqad arsalna, dan sungguh aku telah mengutus, fihim, dalam orang-orang awal, mungdirin, nabi-nabi yang memberikan peringatan. Fangdur, maka lihatlah, kaifa kana, bagaimana adanya, akibatul mungdirin, akhir orang-orang yang diberi peringatan. Ila ibadullah, kecuali hamba-hamba Allah, al-mukhlasin, yang dibersihkan dari syirik. Jadi dalam ayat-ayat sebelum ini diterangkan keadaan-keadaan orang-orang beriman di surga. Kemudian dalam ayat-ayat ini diceritakan keadaan neraka. Karena manusia itu ya pada akhirnya itu tempatnya dua ini. Iman di dalam surga, yaitu orang-orang iman. Iman dalam neraka pada akhirnya, yaitu orang-orang kafir.
Manusia itu ya cuma dua golongan itu. Kita ini biasakan memandang manusia itu dengan cara Al-Quran itu. Ini calon neraka apa calon surga? Yang kita pikirkan itu. Termasuk kita sendiri ini. Loh, saya kan orang iman. Iya sekarang. Besok masihkah iman? Setelah pulang, setelah ngadip masalah-masalah, dunia gunjang ganjing, apakah kita bertahan dalam iman? Maka sering kita bertanya pada diri kita sendiri, sebetulnya kita ini calon surga apa calon neraka? Maka timbullah rasa takut dan timbullah rasa harap. Dan dengan adanya rasa takut dan harap inilah kita bisa berjalan di jalan yang diridhoi Allah. Orang yang biasa tuh berpikir, nanti saya setelah besar jadi apa? Jadi pegawai negeri, jadi petani, apa jadi orang kaya, apa jadi orang miskin. Tapi kebanyakan yang dipikirkan manusia ini adalah masa depan dunia. Padahal dunia ini cuma sebentar saja. Jarang manusia itu berpikir nanti di akhirat itu saya itu bagaimana, diterima oleh Allah atau tidak, ke neraka atau surga. Inilah yang lebih penting, karena inilah masalah yang terbesar yang mesti dihadapi oleh seluruh manusia. Kalau yang dibayangkan kebanyakan orang itu belum tentu. Nanti kalau saya pekerjaan saya apa, sawah saya berapa, rumah saya di mana, belum tentu kamu jadi besar. Nanti malah mati juga nggak tahu. Nanti saya setelah mondok ini bagaimana loh? Belum tentu kamu selesai mondok. Banyak yang masuk angin amblas. Maka orang itu jangan terlalu banyak berpikir mengenai nasib dia di dunia ini. Yang paling kita pikirkan itu bagaimana nasib di akhirat. Ya, nasib semua kan sudah ditulis oleh Allah, untuk apa kita risaukan? Ya enggak? Loh, merisaukan keadaan akhirat itu pahala, dapat pahala kita. Merisaukan keadaan akhirat itu dapat pahala. Ya, ini ayat-ayat seperti ini kan maksudnya supaya kita mikir akhirat. Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Sesungguhnya aku telah menjadikan pohon zakum itu sebagai fitnah bagi orang-orang zalim. Maksudnya cerita-cerita mengenai neraka ini yang semestinya itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal, karena ini berita ini dari Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Tapi juga ada yang justru menerima berita-berita mengenai neraka, mengenai Syajaratus Zaqqum, ini justru malah jadi fitnah. Dia tambah kufur, maksudnya begitu. Sebagian orang kafir ketika dikasih tahu bahwa orang kafir itu makanannya di neraka itu adalah pohon zakum, maka mereka mengatakan, wong pohon kok tumbuh di api, apa ya ada. Pohon di api dia terbakar, nggak akan tumbuh. Itu kan pohon dunia, ya kan? Pohon dunia begitu. Kamu pernah pergi ke laut, ke dasar laut, di sana juga ada pohon-pohon. Biasanya pohon itu kan kalau di air mati toh, tapi di laut tuh banyak pohon itu nggak mati.
Kenapa? Karena oleh Allah memang sudah dibikin begitu. Manusia itu kalau masuk laut biasanya ya mati toh, nggak bisa bernafas. Tapi kalau ikan di laut bertahun-tahun nggak apa-apa ya. Kenapa? Memang oleh Allah dibikin begitu. Pohon di dunia kena api mati, kalau di neraka kok malah tumbuh. Memang Allah bikin begitu, mau apa? Jadi apa itu, orang kafir itu karena mereka itu sangat sedikit pengetahuannya mengenai keagungan Allah, bahkan ingkar kepada Allah, sehingga apa saja yang menurut mereka itu nggak masuk akal maka ditentang, ditertawakan. Orang kok di neraka, neraka itu api, ya mati tuh, kok bertahun-tahun di neraka itu gimana? Ini orang kafir itu begitu itu. Kalau dikasih cerita bukan dipikirkan menurut ukuran kudrat Allah, dipikirkan menurut pemikirannya yang dangkal. Kalau dikasih tahu akhirat nggak ketampak aja. Yang penting sekarang ini gimana dinikmati hidup ini. Bodoh kamu. Bodoh. Ini berita akhirat, ini berita dari yang menciptakan dunia ini. Semestinya kamu tuh dikasih berita ini adalah berpikir. Sebagaimana kamu datang ke dunia, kamu tidak bisa menolak. Kalau Allah datangkan kamu ke akhirat, apa kamu akan bisa menolak? Ya kamu berpikir kemudian siap-siap. Itu kalau orang benar. Ya kalau orang pikirannya nggak benar, alah akhirat. Yang penting sekarang. Ya, pikirannya orang-orang ahli kufur. Kalau kita ini kufur ya enggak, tapi ada pemikiran-pemikiran yang mirip. Alah nanti nggak usah pikirkan, yang penting sekarang. Nafsu kita mau seenaknya sendiri mengesampingkan apa yang akan terjadi nanti. Kayak santri yang dablek itu loh. Alah, nggak usah belajar, nggak usah apa. Ya nanti kamu kelas 1 tuh belajar yang baik, biar kelas 2 itu sudah meningkat, kelas 3 meningkat lagi, sampai daurah sudah banyak kefahaman. Alah, apa? Yang penting pokoknya ya jalan ya udah, setel kendu saja ya. Akhirnya sampai daurah tolah suruh baca kitab nggak bisa ya. Ya kamu sudah daurah belum bisa baca kitab, nanti kalau pulang ditanya bagaimana? Alah. Yang penting pokoknya ini sudah ini. Ini sebetulnya ini bagian dari cara berpikirnya orang kafir, nggak mau mikir masa depan. Jadi kalau orang yang kafir itu nggak mau mikir masa depan akhirat, nggak mau memikirkan apa yang akan terjadi. Nah kadang-kadang kita ini juga begitu, walaupun tidak sampai ke tingkatan orang kafir, tapi ada miripnya sedikit gitu. Kadang-kadang mirip banyak juga ya. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Pohon zakum itu keluar dari di dasar neraka jahim, buahnya kayak kepala setan. Kepala setan itu kayak apa? Nggak tahu ya. Pokoknya mengerikan lah. Belum rasanya, baru melihat saja sudah sangat mengerikan gitu. Di neraka itu tempatnya mengerikan ya, makanannya mengerikan ya.
azabnya mengerikan, minumannya juga mengerikan. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minal butun. Sesungguhnya mereka akan makan dari pohon zakum itu, mereka akan memenuhi dari pohon zakum itu perut-perutnya. Di pohon yang begitu mengerikan, buahnya kayak kepala setan itu ya. Sudah kayak begitu, itu saking laparnya dimakan juga sampai perutnya pun penuh. Ya, sudah terpaksa. Nah, fitrahnya manusia itu ya kalau nggak makan tuh lapar, maka kalau sudah lapar tuh nggak peduli walaupun pohon yang sangat mengerikan, sangat pahit, sangat tidak enak pun yang dimakan juga sampai penuh perutnya itu. Setelah penuh maka kehausan, mereka pengen minum. Tsumma inna lahum 'alayha la syauban min hamim. Sungguh bagi mereka atas pohon zakum itu ada campuran daripada air yang panas. Jadi sudah pohonnya mengerikan, dicampur dengan air yang sangat panas. Kuahnya ini sangat panas, sangat panas. Kalau Allah katakan panas itu sudah bagaimana? Allah. Mereka setelah makan tuh lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, ingin keluar dari neraka jahim, saking perutnya sudah nggak karu-karuan sakitnya, badannya nggak karu-karuan menderitanya. Tapi tsumma inna marji'ahum la ilal jahim. Kemudian tempat kembali mereka sungguh ke neraka jahim lagi. Lari sana lari sini nggak bisa keluar, balik ke situ lagi. Naudzubillah. Sebabnya apa kok mereka begitu itu? Kok jadinya nasibnya kayak begitu itu kenapa? Kok makanannya begitu sangat mengerikan, tempatnya sangat mengerikan itu kenapa? Innahum alfau aba'ahum dhalin. Sesungguhnya mereka menemukan nenek moyang mereka dalam keadaan sesat. Fahum ala atharim yuhra'un. Mereka atas bekas-bekas nenek moyang mereka cepat-cepat. Jadi mereka mengikuti amalan-amalan nenek moyang mereka yang sesat-sesat itu. Inna wajadna ba'ana ala ummah wa inna ala athari muqtadun. Tapi ini nenek moyang yang sesat. Kalau nenek moyang yang lurus, kita ini kan nenek moyangnya nenek yang lurus. Nenek moyang kita ini para sahabat, wali songo, orang-orang lurus ya boleh saja, bahkan harus. Karena ini sering orang-orang Wahabi menggunakan ayat ini untuk orang itu jangan taklid buta, ikut nenek moyang, ikut Rasulullah. Iya, nenek moyang kamu itu siapa? Kalau nenek moyang yang kafir, yang sesat ya jangan diikuti. Tapi kalau nenek moyangnya lurus, dulu ayahnya ngaji terus, baca Quran terus, dakwah terus, nggak boleh ikut gitu. Ayo, keliru tuh. Kalau nenek moyangnya baik diikuti, tapi kalau nggak baik jangan diikuti. Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Sungguh telah sesat sebelum mereka kebanyakan orang-orang dulu. Yang sesat itu bukan hanya orang-orang kafir pada zaman sekarang saja, yang dulu-dulu juga sudah sesat kebanyakannya. Walaqad arsalna fihim mungdirin. Sungguh aku telah mengutus di kalangan mereka nabi-nabi yang berikan peringatan. Fangdur kaifa kana aqibatul mungdirin. Maka lihatlah bagaimana akibatnya orang-orang yang diberi peringatan, yaitu ketika mereka diberi peringatan dan menentang, akhirnya disiksa oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nuh, Fir'aun, Qarun, Haman. Ini supaya kita ini belajar sejarah bagaimana akhirnya orang yang menentang para nabi itu bagaimana.
illa ibadallah al-mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan. Ini contohnya peringatan dari para nabi. Walaqad nadana, dan sungguh telah berdoa kepada aku Nuhun, Nabi Nuh. Wala ni'mal mujibun, maka sebaik-baiknya yang menyambut doa adalah aku. Nuh dulu telah berdoa kepada aku, sebaik-baiknya yang menerima doa adalah aku. Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku betul-betul telah dikalahkan. Fantasir, bilal aku ya Allah. Akhirnya dihancurkanlah orang-orang kafir itu. Wa najainahu, dan aku telah menyelamatkan Nabi Nuh wa ahlahu dan keluarganya minal karbil azim, dari kesusahan yang besar. Aku telah selamatkan Nabi Nuh dan keluarganya yang beriman, kecuali anaknya yang namanya Kanaan itu tidak mau beriman, ya bukan keluarganya. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu saleh. Kanaan itu bukan keluargamu Nuh, karena amalnya tidak baik. Allah. Waja'alna dzurriyyatahumul baqin, waja'alna, dan aku telah menjadikan dzurriyyatahu, anak cucu Nuh, humul baqin, adalah yang masih tinggal di muka bumi ini. Jadi yang masih tinggal di muka bumi ini adalah semuanya anak turun Nabi Nuh, yaitu anaknya 3. Yang satu Sam, yaitu mbahnya orang Arab, orang Persia, orang Rom. Ham, yaitu mbahnya orang-orang kulit hitam. Yafis, yaitu mbahnya orang Turki. Dan Ya'jud Ma'jud katanya. Ini sebagian ulama mengatakan begitu. Jadi begitu mujahadahnya Nabi Nuh itu, ya, beratus-ratus tahun dakwah dibohongkan, dicaci maki, maka Allah telah selamatkan Nabi Nuh dari kesusahan yang berat. Dalam tafsir itu dikatakan kesusahan yang berat di sini maksudnya tenggelam. Kaumnya pada tenggelam semua, dia diselamatkan oleh Allah. Tapi menurut ahli dakwah bukan tenggelam. Karbul azim, kesusahan yang berat itu bukan tenggelam itu. Kesusahan yang paling berat itu ya dakwah terus nggak ada orang ikut, itu betul-betul menyusahkan. Ini kesusahannya para nabi. Bayangkan tuh dakwah siang dan malam dengan penuh kasih sayang. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara, ya. Siang dan malam, tapi malah diingkari. Falam yazidhum du'ai illa firara, ya. Itu sakit. Dan ini yang bisa merasakan hanya kalau kamu dakwah, jauhlah naik gunung turun gunung, nggak dapat taskilan, baru kamu bisa merasakan makanannya Nabi Nuh ini. Keluar nggak dapat taskilan, terang-terang saja. Oh, itu seleranya bukan selera para nabi itu, ya. Itu masih selera itu. Selera apa itu namanya? Selera keluyuran. Ya. Ini sudah dakwah Pak, fi sabilillah. Ya. Keluar di jalan Allah, ternyata jalan-jalan di jalan Allah. Suruh dakwah malah keluyuran sampai ke Demak, sampai ke rumah, sampai kemana-mana. Itu yang saya kirim ke Bluro kemarin, dia nggak tertib itu, orang Bluro laporan tuh. Gimana itu? Itu namanya seleranya masih
selera rendahan, nggak dapat taskilan kok bisa keluyuran. Nah. Kalau seleranya sudah selera para nabi, nangis. Nah. Kayak Maulana Ishaq mau pergi ke Banyuwangi, ditolak, nggak boleh masuk. Bukan terus nggak boleh masuk, ya sudah salah mereka, pulang aja tidur. Nah, tidak, nggak boleh masuk, langsung sholat 40 hari 40 malam. Nah, nangis, ya Allah kasih jalan saya ini ke Banyuwangi nih, ya Allah, orang Banyuwangi ini masya Allah banyunya aja yang wangi, nah, orangnya tidak wangi. Nah. Orang Banyuwangi banyak yang marah nanti. Nah. Tapi mbah kamu itu bukan kamu, kalau kamu orang baik. Akhirnya orang Banyuwangi pada sakit. Akhirnya bupatinya itu Adipati Minak Sembunyu kirim dukun-dukun, cari ini siapa yang bisa menyembuhkan. Cari-cari ketemu Maulana Ishaq, disebul Maulana Ishaq pada sembuh. Akhirnya bisa dakwah di sana. Itu dai itu begitu. Dai itu kalau sudah ditolak itu doanya itu makbul itu. Kayak Nabi Nuh ini ditolak, doanya tambah hebat. Ditolak malah sudah pulang saja atau putus asa. Kalau putus asa itu ya kan terus gak dakwah atau terusan rugi no kita. Lalu ditolak, doa, nangis. Sholat 40 hari 40 malam, puasa, nangis. Akhirnya Allah kasih jalan keluar. Akhirnya orang Banyuwangi jadi Islam sampai sekarang. Banyak pondok, banyak kiai, banyak santri. Itu dulunya begitu ceritanya. Nabi Nuh juga begitu. Dakwah terus ditolak, akhirnya doa. Setelah doa, walaqad nadana nuhum fala ni'mal mujibun. Allah terima doanya. Akhirnya apa? Orang kafir dihancurkan dan yang masih tinggal di muka bumi hanya anak cucu Nabi Nuh saja. Seluruh nabi, seluruh rasul semuanya adalah anak cucu Nabi Nuh. Bahkan seluruh manusia yang masih tinggal di sini nih anak cucu Nabi Nuh, termasuk kamu. Maka kamu tuh ngaji begini, ya kamu itu bisa hidup di dunia ini gara-gara Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh diselamatkan, akhirnya anak-anaknya diselamat. Barokahnya dakwahnya dan doanya Nabi Nuh kamu masih hidup di dunia. Maka kalau kamu sholat Nabi Nuh dapat pahala, kalau kamu ngaji Nabi Nuh dapat pahala. Begitu juga Nabi Adam. Maka dikatakan Nabi Nuh itu Adam yang kedua, karena semua manusia itu anak cucu Nabi Nuh. Bukan hanya Nabi Nuh ditolong oleh Allah saja, wa tarakna alaihi fil akhirin. Wa tarakna, dan aku kekalkan alaihi, atas sanjungan kepada Nabi Nuh, fil akhirin, dalam orang-orang yang akhir. Jadi Nabi Nuh itu di mana-mana disanjung, ya. Di sana di mana-mana disanjung. Orang-orang akhir sampai orang-orang kafir pun yang tahu ceritanya Nabi Nuh itu mereka pada menyanjung Nabi Nuh, walaupun sanjungannya itu kadang-kadang nggak benar, tapi yang jelas mereka itu senang sama Nabi Nuh itu. Jadi orang itu kalau diterima oleh Allah itu nanti akhirnya dicintai oleh orang. Itu sudah ketentuan Allah begitu itu. Para Nabi Ibrahim itu loh begitu juga kan. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, jadikanlah untuk aku sanjungan yang baik dari orang-orang akhir.
Maka orang Yahudi juga menyanjung Nabi Ibrahim, orang Nasrani menyanjung Nabi Ibrahim, orang Islam begitu juga. Tapi sampai orang-orang sesat pun terpaksa menyanjung Nabi Ibrahim. Nah, ini diceritakan oleh orang-orang India, termasuk yang dapat warisan ini. Itu Maulana Yusuf yang nulis Hayatus Sahabah itu. Itu Maulana Yusuf tuh kalau ngomong sama orang Hindu itu seenaknya saja, tapi orang Hindu tuh seneng aja pada datang pada beliau ini. Dalam satu majelis itu Maulana Yusuf bilang, kamu itu orang Hindu, orang nggak kenal sama Allah, kamu itu seperti kera, anjing. Loh itu digitukan tuh orang Hindu itu nggak marah, tersenyum aja. Karena aneh itu. Jadi orang tuh kalau sudah diterima oleh Allah kadang-kadang tuh ngomong seenaknya itu juga orang tuh nerima aja deh. Ya. Kita ini kadang-kadang ngomong sama orang Islam aja banyak yang tersinggung. Ya. Kok kamu ngomong guru orang anu gini-gini macam-macam. Ini Maulana Yusuf ini orang Hindu dicaci maki sama dia enggak marah. Nah ini jangan kamu coba tapi ya. Ini mungkin saya sudah tingkatan Maulana Yusuf belum. Nah, itu nanti sudah ada tingkatan sendiri. Kalau sudah kamu ingin tahu sudah tingkatannya belum, nanti musyawarah dengan saya ya. Itu sudah tingkatan mencaci orang belum Pak Kiai? Belum, saya bilang gitu aja. Nanti kalau sudah tingkatannya saya bilang ya sudah. Kamu sudah tingkatannya dicaci, bukan mencaci. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun salam dari aku Tuhan ala Nuhin atas Nuh fil alamin, di kalangan manusia seluruh alam. Maksudnya skop kemuliaan Nabi Nuh itu bukan skop kampung, skop seluruh alam. Nah, di kalangan orang seluruh alam pada zaman itu yang dapat salam dari Allah itu adalah Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Itulah kemuliaan orang dakwah. Orang tidak mau menerima, tapi Allah menerima. Allah kirim salam kepada Nabi Nuh. Inna sesungguhnya aku kadzalika seperti itu, sebagaimana aku membalas Nabi Nuh, najzi aku akan membalas al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik seperti Nabi Nuh. Jadi balasanku kepada Nabi Nuh yaitu doa-doanya makbul, musuh-musuhnya dihancurkan, nama-namanya harum di kalangan seluruh alam, mendapatkan salam dari Allah. Itu akan aku berikan juga bukan hanya untuk Nabi Nuh saja, tapi juga untuk orang-orang yang berbuat baik seperti Nabi Nuh. Nah, innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Nuh adalah termasuk aku yang beriman. Tsumma aghraqna, kemudian aku tenggelamkan al-akhirin, orang-orang lain yaitu orang kafir. Wa inna min syi'ati, dan sesungguhnya termasuk dari golongan Ibrahim, pengikut Nuh. Wa inna min syi'ati, dan sungguh termasuk dari pengikut Nuh la Ibrahim, sungguh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah itu loh, dianggap syiahnya Nabi Nuh, pengikutnya Nabi Nuh. Ya karena cucunya. Jadi orang itu karena derajat, karena zamannya itu akhir, maka dia ini harus menghormati orang-orang yang awal. Ya. Nabi Ibrahim ini sebenarnya derajatnya lebih tinggi dari Nabi Nuh, tetapi karena Nabi Ibrahim datang setelah Nabi Nuh, maka dikatakan pengikutnya Nabi Nuh. Nabi kita datangnya setelah Nabi Ibrahim, maka walaupun derajat beliau lebih tinggi dari Nabi Ibrahim, anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah agamanya Ibrahim. Ini belajar adab.
Sebab orang itu kalau orang akhir harus menghormati orang-orang lama, orang-orang lama dalam agama itu loh. Kalau innahum alfa abahum dolin, kalau dalam kekufuran jangan kamu ikuti orang-orang lama. Tapi kalau dalam agama ikuti orang-orang lama. Karena orang lama itu biasanya ya lebih baik. Walaupun derajatnya lebih tinggi yang akhir. Bahwa bisa bakin haizun tawdila mustaujibun sana iyal jamila, ya enggak? Kalau Ibnu Malik itu akhir, Ibnu Mu'ti itu awal, walaupun alfiyahnya Ibnu Malik itu lebih baik, tapi bahwa bisa bakin haizun tafdila mustaujibun sana iyal jamila. Karena Ibnu Mu'ti itu mendahului saya, maka tetap dia berhak untuk saya sanjung dan saya puji. Jadi orang itu begitu. Dalam dakwah juga begitu. Ini orang-orang baru hormati orang-orang lama. Alah, orang-orang lama goblok-goblok. Ini saya itu hafid Quran. Ustadz Bukhari ngeses tapi sekarang sudah lupa. Apa orang-orang lama itu? Jangan begitu. Munculnya orang-orang baru itu sebab orang-orang lama, ya. Sebab orang-orang lama yang goblok-goblok itu, maka kamu jadi kenal dakwah. Jangan kamu lecehkan, jangan kamu jelek-jelekan. Dalam ilmu juga begitu. Jangan ikut-ikutan Al-Albani. Dia datang akhir, saya sudah punya laptop kok. Nah, saya sudah punya maktabah, punya ini, saya ini lebih pintar dari Imam Bukhari loh. Akhirnya ditertawakan orang. Orang itu kalau merasa pintar akhirnya keblinger, ternyata bodoh jadinya itu. Dia tidak mengatakan saya lebih pintar dari Imam Bukhari, tapi nyatanya pendapat-pendapatnya Imam Bukhari itu disalah-salahkan. Pendapatnya Muslim disalah-salahkan. Hadis dikatakan Imam Muslim itu sahih, oleh Albani katakan dhaif. Kamu itu lo apa? Ya itu orang-orang dulu. Imam Suyuti juga mendhaifkan beberapa hadis di Muslim. Kan Imam Suyuti. Nah, kamu tahu Imam Albani, ya. Imam Albani itu Galis Albani, ya. Mas Albani masih dakwah, Albani durung malah. Irja ketika Ibrahim datang di Rabbahu kepada Tuhannya biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Itu qala ketika dia mengatakan li abi kepada bapaknya, dalam beberapa tafsir maksudnya bapaknya adalah pamannya, yaitu Azar. Wa qaumi, dan pada kaumnya, madza ta'budun, apa yang kamu sembah? Aifan aliyatan dunallahi turidun fama dhannukum birabbil alamin. Udah. Itu direnungi. Itu saya jelaskan ini ayat-ayat ini dengan penjelasan yang supaya kita ini bisa merasakan isinya Quran gitu loh. Saya tidak ingin menjelaskan perkara itu dengan berbelit-belit, itu enggak, tapi penjelasan yang mudah itu menurut saya loh itu, sehingga kamu nanti kalau baca itu oh maksudnya begini, sehingga kamu baca Quran jadi tambah asik. Maka kamu renungi apa yang saya ceritakan tuh ya. Subhanallah.